beberapa tahun ke depan. Menurut Presiden, upaya ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya, termasuk menjamin sumber kehidupan. Presiden bilang, tanpa pangan maka tak ada peradaban. Indonesia pun disebut tak akan bisa berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia jika kebutuhan pokok dalam negeri masih belum terpenuhi. Presiden menambahkan upaya untuk swasembada pangan dan swasembada energi adalah dasar kedaulatan. Upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai 12% tidak akan berlaku bagi hasil pangan dalam negeri. Produk pangan yang dimaksud semua jenis beras, baik beras ketan, beras merah maupun beras jenis apapun. Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Titik. Jelas ya? Ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun, khusus semua pangan di dalam negeri. Semua pangan dalam negeri tidak ada. Makasih ya. Saudara, jelang pemberlakuan PPN 12%, 7 menteri dan 3 kepala daerah rapat koordinasi bidang pangan di Semarang, Jawa Tengah. Rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Tengah ini membahas program swasembada pangan. Fokus yang dibahas adalah jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan. Rakor yang dipimpin Menko Bidang Pangan ini juga dihadiri Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, PLH Mendagri, Kepala Bapanas, Dirut PLN, Dirut Bulog, dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Setelah ini kami melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah yang ketiga, pertama dengan Jawa Barat, kedua Lampung, tiga Jawa Tengah. Untuk apa? Untuk membahas program prioritas utama pemerintah sekarang atau Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan secepat-cepatnya. Nah, oleh karena itu tidak mungkin hanya pusat, kita harus satu visi, satu misi, karena kita ini satu tim, ya, pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten kota harus sama. Sejumlah menteri mengikuti rapat koordinasi bidang pangan di Semarang hari ini. Rapat yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan membahas sejumlah isu diantaranya terkait ketersediaan dan harga pangan. Informasi lebih lengkapnya dilaporkan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Lutfiah, apa saja yang dibahas dalam rapat tadi dan apa yang menjadi penekanan jelang pergantian tahun ini? Baik, dalam rapat koordinasi yang baru saja terlaksana di Gedung Gradika Bakti Praja, perumahan Gedung Gubernur Jawa Tengah tadi membahas tentang penekanan antara koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2027. Tujuan dari diadakannya program koordinasi ini adalah untuk memaksimalkan swasembada pangan ini supaya terlaksana dan sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selain itu, hal yang ditekankan dari adanya koordinasi ini adalah untuk peningkatan distribusi dari pupuk bersubsidi, kemudian irigasi, kemudian ada juga budidaya ikan dan ketersediaan serta harga pangan di masyarakat. Jikalau nantinya memang untuk irigasi sendiri di Provinsi Jawa Tengah ini masih terpantau terbilang cukup kurang, sehingga
sehingga hal tersebut juga cukup mengurangi hasil dari pangan seperti jagung dan juga gabah yang ada di Jawa Tengah. Sehingga optimalisasi harus dilakukan mulai dari irigasi, kemudian distribusi dari pupuk, budidaya ikan, serta harga pangan. Nantinya jika harga hasil pangan seperti jagung dan juga padi tidak terserap di pasar, maka pemerintah juga akan langsung mengambil tindakan mandiri untuk menyerap hasil pangan melalui Bulog. Untuk koordinasi rapat ini juga sudah dilakukan ketiga kalinya. Yang pertama dilakukan di Jawa Barat, kemudian dilakukan di Lampung, dan saat ini dilakukan di Jawa Tengah, tepatnya di Gedung Gradika Bakti Praja. Menko Zulkifli Hasan juga menyebutkan bahwa memang untuk mencapai Indonesia yang emas tahun 2027 nanti terkait pangan ini juga harus menjadi fokus antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan bersinergi untuk membangun hal tersebut. Begitu, Adit. Kanan untuk jelang pergantian tahun ini, selain swasembada pangan, apakah ada lagi, Luvia? Baik, untuk tekanan akhir tahun ini selain swasembada pangan tentunya adalah koordinasi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Yang pertama terkait irigasi dan yang menjadi hal yang cukup rawan yaitu distribusi dari pupuk yang harus ada transparansi mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Hal tersebut juga menjadi fokus dari koordinasi hari ini. Begitu. Jurnalis Kompas TV, Gesi Luvia melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.